Selamat datang di channel Menua Dengan Baik. Hari ini gue akan balik ke Jakarta. Dari Solo menuju Jakarta. Tapi kali ini gue akan lewat tol, karena besok udah ada janjian lagi di Jakarta. Jadi nanti akan gue bandingkan konsumsi bahan bakar Solo Jakarta lewat tol dengan Solo Jakarta tanpa menggunakan tol. Waktu tempuhnya berapa lama, perbedaannya seperti apa, dan kira-kira tol mana aja yang lebih worth it untuk kalian lewati. Nanti ada perbandingan tiap tolnya. Oke, kalau gitu sekarang mau isi bensin dulu, karena metode pengujian untuk konsumsi bahan bakarnya adalah full to full. Let's go. Pun sudah isi bensin, kita nolin dulu trip A-nya. Alhamdulillah gue udah selesai kerjaan gue di Solo, dan sekarang gue menuju ke Jakarta. Berangkat tepat jam 3 sore, dan tadi sudah isi solar full tank. Perkiraan menurut Google Maps jarak tempuhnya adalah 532 km, dan gua akan sampai jam 9.47. Kira-kira waktu perjalanannya adalah 6 jam 47 menit. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Semoga aman semuanya di jalan. Menuju pintu tol. Lalu kita masuk tol di sini. Yogyakarta, Semarang, Surabaya belok kiri. Kita masuk di sini. Mulai masuk tol di sini, nama gerbang tolnya gerbang tol Banyudono. Di sini cuma tempel kartu aja, nggak ada bayar-bayar. Nggak ada bayar ya. Jalan lagi. Lalu kita ambil kiri ke arah Solo, Semarang, Surabaya. Di sini juga nggak ada gerbang tol, transaksi di gerbang selanjutnya, jalan terus. Kita ambil kiri ke jalan tol Kertosono Salatiga, ke arah Boyolali, Salatiga, Semarang, ambil kiri. Tadi di tol ini tercatat kita mulai masuk di KM 492. Sampai nanti biasa di Jor itu KM 12 ya, baru masuk ke arah Jor. Lalu untuk speednya, biasanya kalau gue di tol sini sih di antara 100 sampai 130 untuk kecepatannya. Menyesuaikan aja, nanti biasanya kalau udah lewat tol Semarang itu baru gua setting cruise control mungkin di 120 atau di 130. Itu santainya emang segitu biasanya. Dari Solo menuju ke Salatiga ke Ungaran itu nanjak. Biasanya di sini gua cruise control aja di 120 km per jam. Kalau di Innova sih RPM-nya nggak nyampe 2000 ya, 1900 lah kira-kira untuk RPM-nya. Ngebul pol iku Fortuner depan rek. Mana kebulanmu? Bul bro. Macam cahaya ilahi. Cahaya-cahaya menembus awan. Ngebul banget ini dia. Nanjak biasa doang padahal. Lihat. Ber. Ngebul lepol bro. Platnya L. Salip dulu lah dikit. Nah ini biasanya lari 130, RPM-nya memang di 2000, jadi masih lari santuy hitungannya. Kalau ada yang bilang lari 130 itu kekencengan, lihat mobil-mobil depan sana. Jaraknya segitu-segitu aja, berarti mereka juga lari di 130. Range emang segitulah untuk tol lintas Jawa ini.
120 sampai 130 lah. Itu adalah kecepatan yang normal dilakukan oleh tiap pengendara yang lewat sini. Di depan adalah rest area 456, suatu rest area yang cukup ngehits karena lengkap, ada Solaria, Starbucks dan segala macamnya. Tapi gue pribadi gue nggak suka di sini karena mereka nggak punya pom bensin. Jadi cuma rest area, literally rest area untuk ya istirahat dan makan minum. Ada dahului sedikit. Ini rest area baru ini, rest area KM 445. Belum pernah mampir sih gue. Baru ini. Cukup luas dan ada SPBU. Said Salib. Asoy. Silakan yang mau nyalip silakan. Belakang juga ada Innova Reborn Diesel IART. Ya, dia mencoba untuk mengejar Innova Zenix. Ikutan nggak? Aduh, nggak deh. Lagi males kebut-kebut. Apik rek. Yang sebelah kiri ini adalah Gunung Ungaran. Kiri ke Ungaran, kita masih kanan menuju ke Semarang. Truk gendong truk. Wah, banyak pengerjaan jalan, Bung. Roadworks. Jadi 1,5 jalur ya, tapi anggaplah ini jadi 1 jalur ya. Pengerjaan jalan di jembatan. Apa ini nih? Wah, itu ada sampai keren yang ke bawah. Sampai di gerbang tol Banyumanik jam 3.50. Gerbang tol Banyumanik ini di KM 421. 102,5. Dari Banyudono 102.500. Lalu ambil kiri Jatingaleh Krapyak Jakarta. Gayam Sari Purwodadi Demak lurus. Macet rek di jalan tol. Nampaknya adalah roadworks. Ya nggak jauh-jauh banget sih. Dikit aja macetnya. Asem rek. Macet. Dari 2 jalur jadi 1 jalur ya. Wih, lagi dipotong bro, aspalnya bro, total dipotong, sisa sejalur, ya pantas macet lah. Ini kan tadi KM Banyumanik tuh 421, ini malah di sini baru 425. Ternyata tadi kalau kita baru masuk tol yang Semarang dari Banyumanik itu terhitungnya balik lagi ke KM 432. Padahal tadi yang dari Solo ke Semarang, Banyumanik ujungnya 421. Tapi setelah Banyumanik masuk ke tol mana ini? Tol Semarang itu masuknya mulainya di KM 432. Oke, sudah lancar kembali. Let's go. Silau men. Ya beginilah kalau pulang ke Jakarta sore-sore. Baratnya pasti matahari. Ambil kiri kita ke arah Batang, Pemalang, Jakarta. Sugeng Rawuh, Jasa Marga, Semarang, Batang. Ini adalah jalan tol Semarang Batang. Mantap sekali mataharinya menyorot langsung ke muka. Semacam sedang tanning gitu rasanya. Tapi it's okay, matahari good for our body.
KM 414 gerbang tol Kali Kangkung. Oh, cuma tempel kartu nih gini, Jo. Set. Iya. Cuma tempel kartu aja. Iki re, mantep re, silaunya re. Ini kita sudah sampai di jembatan. Jembatan apakah namanya? Ini pokoknya daerah Kendal sih. Sampailah di jembatan Kalikuto. Nah, ini cukup ikonik ya, jembatan merah satu ini. Jam 4.38. Roadworks lagi. Jadi tadi kan pertama kali ngetap itu di gerbang tol Banyudono, itu ngetap doang tanpa bayar. Lalu gerbang tol berikutnya adalah gerbang tol Banyumanik, itu tap dan bayar 102.500. Lalu gerbang tol berikutnya itu adalah Kali Kangkung dan itu ngetap doang. Berarti harga 102.500 itu untuk biaya tol dari Banyudono sampai Kali Kangkung. Itu adalah 95 km. Jadi harga dan biaya per kilometernya adalah 1.078 per kilometer. Seribuan lah ya per kilometernya. Kiri kanan kulihat saja, hanya itu saja. Ya, beginilah keadaannya ketika lewat jalan tol. Sunset, brother, sunset. Pekalongan jam 5 pas. Pekalongan ini KM 342. Ya, lumayan menghibur lah ini. Gradasi warna sunset. Apakah ini akan loncat? Apakah loncat? Loncat dikit. Loncat lagi kah? Enggak begitu. Kalian tiap lewat sini kepikiran gak sih? Si tiang-tiang itu. Tiang-tiang ini bagaikan Attack on Titans. Kayak Transformer yang siap untuk berubah. Main lagi saya. Bingung mau ngapain nih kalau di jalan tol itu. Nyanyi sih ya memang biasanya. Nyanyi sendiri. Nah, kalau di ginian tuh ada kerjaan dikit tuh. Salim kiri kanan. Apakah loncat? Ada sambungan. Loncat kah? Tidak begitu loncat. Di depan ini juga adalah sambungan jembatan. Apakah akan loncat? Apakah akan loncat? Tidak loncat sama sekali. Di depan ada jembatan. Apakah akan loncat? Loncat. Dikit. Dikit doang loncat nih. Ini sawahnya lagi hijau gitu, bro. Asik juga sih. Sayang sekali di jalan tol. Kalau di Pematang gitu lebih seksi gitu kita jalannya. Apakah akan terjadi perloncatan? Oh tidak nih, bagus. Nah gitu harusnya sambungan jalanan tuh. Cakep. Innova putih berada di depan, plat B, belakangnya S. Sama-sama dari Jakarta Selatan. Permisi om, numpang lewat. Saya dahului dulu. Wah, ini loncatan kah di sini? Apakah terjadi loncatan? Tidak terjadi loncatan. Roadworks lagi, roadworks lagi. Panjang lagi nih roadworksnya. Samping ada robot-robot sutet. Aduh. Belet aku rek. Masih 28 menit lagi menuju rest area Tegal. Apakah terjadi perloncatan? Loncat kayaknya. Wah, loncat dikit tapi aman, landingnya aman. Ini
Udah rest area tapi nanggung, 25 menit lagi. Tambahin dikit lah, cruise controlnya cepet 40. Masih eco kok. Belet aku soalnya. Yuk bisa yuk. Satu rest area lagi yuk. Kebelet yuk. Kayak bulan purnama loh itu matahari. Bulet pol. Merah. Kayak planet Mars. Tegal KM 280 jam 5.29. Brebes jam 5.34. Brebes ini adalah kilometer 269. Yes, alhamdulillah nyampe rest area 260. Rest area Tegal ini yang ada bekas pabrik gulanya. Sholat maghrib, pipis dulu sama makan dulu lah dikit di sini. Alhamdulillah tadi udah pipis dulu, kebelet mampus gua. Kacau. Sekarang sholat maghrib dulu bro. Masjidnya cukup oke kalau di sini. Sambilan maghrib dulu. Ini yang bekasan pabrik gula. Oke, udah sholat jamak, beli cemilan, let's go lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari jalan kembali, jam 6:07, jalan lagi menuju Jakarta. KM 205 Cirebon Kota jam 6.46. Tol Cikampek jam 8, trip A di 442. Ini di KM 70 tadi ya, KM 70. Lama-lama semuanya nih. Nyempil aja di sini. Apakah dia ada? Ada. 434.500. Mantap juga. Memang jauh sih dari Kali Kangkung, dari Semarang tuh ya sampai di Cikampek ini. KM 48 jam 8.18 masuk ke MBZ. Seperti biasa permainan jungkat-jungkit ala MBZ. Ini R3 depan gua rasa shock breakernya udah lemah banget. Bisa dilihat dari goyangan dia. Kayak goyang-goyang banget dia tuh. Bisa dilihat ya, dibandingkan dengan tuh mental pentul. Apa dia kepenuhan ya, makanya dia mental mentul banget. Kita lihat bannya, apakah bannya menandakan bahwa dia kelebihan muatan? Kayaknya enggak kelebihan muatan. Ya memang berarti CR3-nya shock breaker belakangnya udah mati sih, itu kelihatannya. Belok kiri masuk ke Jor jam 8.39. Oke, bayar berapa kali ini? Ini bayar Jor doang sih kayaknya. Bisa. Oh my God. 17.000, jadi dibayar Jor doang. Udah sampai di Jor. Jadi tadi dari gate Cikampek itu tap 434.500, terus baru tap lagi di gerbang tol Jor. Pas di Jor ngetap cuma bayar 17.000.
Berarti tadi anggapannya 434.500 itu adalah biaya tol dari Kali Kangkung sampai masuk Jor. Alhasil jadinya itu adalah 404 km untuk 434.500, yang hasilnya adalah 1.075 per kilometer. Nampaknya baru saja terjadi kecelakaan di sini. Apa yang truknya? Truknya pecah ban. Oke. Jadi total perjalanan jam 3 sampai jam 9. Total 6 jam perjalanan dari kota Solo menuju Jakarta. Full menggunakan tol. Tadi rest areanya cuma sekali aja. Itu juga mungkin cuma ya 15 menit, 20 menit mungkin tadi restnya. Lalu tangki bensin, tangki solarnya itu masih di 1/4. Kelihatannya gue isi solar besok aja, karena kalau 1/4 ini biasanya udah 300 ribuan lebih. Sedangkan kuota solar gue untuk hari ini tadi udah isi berapa ya, 90 atau 80, hampir 90 ribu. Jadi takutnya malah nggak bisa full tank. Jadi besok pagi aja sebelum berangkat ke kantor gue isi full tank. Kita isi full tank solar dulu. Oke, jadi udah isi solar full tank. Tadi terisi 299.934 dengan trip A-nya itu di 569 km. Jadi kalau kita bagi, alhasil dapat adalah 12,9 km per liter. Untuk trip dari Solo menuju Jakarta menggunakan tol, dengan total tolnya itu bayar 554.000 dari gerbang tol Banyudono sampai gua keluar di Jor Cilandak. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Untuk kalian memutuskan apakah ingin lewat tol atau tidak, yaitu seluruhnya adalah tergantung kalian. Dikembalikan lagi nanti kecocokannya seperti apa. Apakah kalian buru-buru? Ya kalau buru-buru kayak gua kemarin, karena gua hari ini ada kerjaan di Jakarta, ya silakan lewat tol. Kalau tidak buru-buru, ya silakan juga bisa dicoba untuk pakai tidak menggunakan tol.